Hai everybody, gimana hari ini, semangat? Yuk kita nonton, kita baca cerita Wattpad dari Unfamiliar Twins. Yuk, kita harus semangat. Part 1, kelas 11. Uang memang bukan segalanya, akan tetapi segalanya butuh uang. Kini aku mengerti arti kalimat itu. That's right. Hanina Kafa. Namanya Hanina Kafa, siswi dengan penuh beasiswa tetap selama 2 tahun penuh di sekolahnya. Pernah mendapatkan predikat sebagai siswi teladan, sangat pintar dan berprestasi, menguasai semua mata pelajaran. Seharusnya pernyataan seperti itulah yang mengisi benak-benak siswa tiap kali mendengar nama gadis itu. Namun sayangnya, semua itu terkubur karena beberapa julukan yang diberikan kepadanya. Hanina si anak miskin, Hanina si yatim piatu, Hanina kacung sekolahan, dan masih banyak lagi julukan yang diberikan oleh sekelompok orang pada Hanina. Woi kacung, lo bisa ngerjain yang bener gak bangsat? Seorang gadis melempar sebuah buku ke arah Hanina dan begitu keras, tepat mengenai kepala gadis yang saat itu tengah sibuk menulis di bukunya. Hanina menoleh ke asal suara. Siapa lagi kalau bukan salah satu dari kelompok orang yang mereka bilang paling hits di sekolah. Dia adalah Lizzie, yang katanya ratu di desa. Parasnya cantik, ditambah berbagai pakaian dan aksesoris semahal yang dikenakan. Tentu tidak heran jika dia menjadi ratu di sekolah ini. Walaupun tidak pernah ditempatkan secara resmi, tapi semua orang mengakuinya. Dan ya, pengakuan orang-orang sudah lebih dari cukup untuk membuat gadis itu berlagak sebagai ratu di sekolah. Namun Hanina sama sekali tak pernah mengakui Lizzie sebagai ratu. Bagi Hanina, Lizzie hanya anak orang kaya yang manja dan suka menindas orang lain. Lizzie hanya seseorang yang tidak memiliki kelebihan apapun, namun suka berlagak sebagai penguasa dan menindas yang menurutnya lemah. Hanina tahu betul hal itu, tapi entah kenapa tiap kali dirinya diganggu oleh sekelompok orang tersebut, Hanina sama sekali tak berani melawan. Mungkin karena Hanina masih bergantung pada uang dari hasil membuatkan tugas-tugas mereka. Ternyata kekuatan uang sangat besar, sampai-sampai membuat Hanina bungkam saat diperlakukan seenaknya. Ngajak lo ngomong anjing. Lizzie menggebrak meja Hanina, membuat kotak pensil garis itu terjatuh ke lantai. Tubuh Hanina mematung ketika Lizzie membentaknya tepat di depan wajahnya. Di dalam hatinya berulang kali mengatakan, lawan, balas, jangan biarin orang-orang ini terus mengganggumu. Namun nyatanya Hanina sama sekali tak mengangkat kepalanya. Lizzie mencengkeram kuat kedua pipi Hanina. Jawab bego. Tatapan tajam memilih Lizzie bertemu dengan mata Hanina membuat gadis itu langsung berkaca-kaca. Maaf. Suara Hani bergetar kuat ketika mengucapkan sepatah kata itu. Sontak suara tersebut membuat Syafa tertawa pelan. Panggung gadis itu terletak di paling belakang, membuat suara tawanya tidak terdengar oleh siapapun. Namun Georgie yang duduk di sebelah Syafa tentu menyadari hal itu. Udahlah Liz, jangan marah lagi, ntar dia nangis loh, ujar Nota yang duduk di sebelah deretan panggung Syafa nomor 2 dari belakang. Lelaki yang tadinya sibuk berkutat dengan buku-bukunya akhirnya membuka suara. Mungkin karena merasa terganggu dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Lizzie di pagi hari. Yoi, galak amat si ibu. Tenangin Jun, ucap Jadin yang duduk di sebelah Nota sambil mengetuk meja di belakangnya, tempat duduk Juner. Lizzie menatap teman-temannya kesal. Diem tai, kalian pada mah enak, tugasnya udah dikelar. Lah gue, memang tugas lo kenapa? Seorang siswa yang sejak tadi sibuk dengan gitarnya akhirnya menatap ke arah Lizzie. Itu Junar, teman sebangku Lizzie. Kalau Lizzie dijuluki ratunya sekolah, maka Junar adalah raja di sekolah ini. Tentunya kalau sudah mendapat julukan raja ketampanan dan kekayaan tidak bisa dilakukan lagi. Ada 2 nomor dari tugas gue yang gak dibuat sama si tai ini. Adu Lizzie sambil menatap tajam ke arah Hanina. Ada dendam terpendam kali sama lo, celetuk Tamara sambil mengunyah keripik kentang di mulutnya. Jaden tertawa mendengar hal itu. Untung aja gue baik-baik mulu ke Han. Jaden bangkit dari duduknya dan mendekati Hanina. Ya gak Han? Tanya lelaki itu sambil duduk di pangku sebelah gadis itu. Lizzie dan Kasa langsung menjabak rambut Hanina membuat gadis itu terpaksa menengok ke arah Lizzie. Gak usah kecantikan lo tai, kerjain tugas gue sekarang juga. Santai napa neng, ujar Jadin sambil berusaha melepaskan tangan Lizzie dari rambut Hanina. Aduh, kasihan banget cewek gue. Jadin mengelus kepala Hanina dengan lembut sambil tersenyum ke arah Hanina. Rese lo ya Den. Den. Lizzie mendengar sikap Jadin yang selalu genit bersama cewek. Gadis itu kemudian kembali menatap ke arah Hanina. Awas saja pas bel masuk, belum kelar habis lo sama gue. Setelah melontarkan kalimat ancaman itu, Lizzie akhirnya kembali ke tempat duduknya. Semangat ya cantik, ingat punya gue juga. Jadin kemudian menaruh buku tulisnya di hadapan Hanina. Kayak biasa, ujar Jadin. Tahu kan? Hanina dengan berdaya sebentar menolakkan kepalanya. Salahin 2 soal. Gadis itu menjawab pernyataan dari Jadin.
Good girl. Jaden menepuk-nepuk puncak kepala Hanina. Uangnya nyusul nanti, ujarnya lalu berjalan kembali ke pangkunya. Pinter lo, udah manfaatin anak orang pakai sulit dirayu lagi, ujar Nota sembari menepuk-nepuk pundak Jaden yang baru saja duduk di sebelahnya. Maklum lah, otak gue nggak sepinter lo, kata Jaden. Tahu nih, ngeselin banget si Jaden, udah ngeselin, kesel mulu dah lo, ujar Jaden sambil membalikkan badannya. Nyanyiin bang, biar ibu negara tenang, kata Jaden pada Junior yang saat itu sedang memetik gitarnya secara asal. Junior pun menoleh ke arah Lisi. Mau ku nyanyiin, tanya lelaki itu sambil menatap ke arah Lisi. Waduh, si abang mulai, lisik Jaden sambil menepuk-nepuk lengan Nata yang sudah kembali sibuk berkutat dengan buku belajarnya. Sementara itu Syafa menatap Junior dengan ekspresi yang sangat sulit dijelaskan. Dah, gak usah diliatin, ujar Georgie sambil mengelus rambut gadis di sebelahnya. Tamara yang duduk di depan Georgie dan Syafa sama sekali tak tertarik dan ikut bergabung dengan para teman-temannya. Gadis itu masih terlalu sibuk dengan buku pelajarannya di hadapannya. Sama seperti Nota, Tamara juga merupakan salah satu murid yang ambis di kelas. Justru Tamara jauh lebih ambis dari Nota, mengingat dirinya masih berada di peringkat kedua, sedangkan Nota adalah masih meraih peringkat 1 berturut-turut. Tanpa sengaja mata Tamara menangkap sosok Hanina yang duduk di deretan bangku di sampingnya, nomor 2 dari depan. Selain Nota, Hanina juga merupakan saingan bagi Tamara. Hanina telah berhasil mendapatkan peringkat 3 di kelas secara berturut-turut. Walaupun peringkat gadis itu masih di bawahnya, namun Tamara merasa kalah dengan gadis itu karena gara-gara dia, Tamara tidak pernah menyandang gelar siswi teladan. Hanina berjalan keluar dari gerbang sekolahnya. Hari ini ia mempunyai jadwal untuk mengajar Sabian, bocah yang baru saja menginjak kelas 3 SD. Hanina melirik jam pada layar ponselnya. Saat ini tepat pukul 4 sore. Itu artinya Hanina masih memiliki waktu selama 2 jam sebelum jadwal Sabian dimulai. Rencananya dia mau pulang dulu ke rumah, hendak memanfaatkan waktu yang tersisa untuk beristirahat. Tetapi sepertinya keinginan Hanina untuk istirahat harus diurungkan ketika ia melihat sosok Lizzie dari jauh berjalan mendekat ke arahnya bersama dengan Syafa dan juga Tamara. Hanina cepat-cepat membalikkan badannya untuk menghindar dari 3 orang tersebut. Tapi sayangnya Syafa sudah terlebih dahulu mentengkal pergelangan tangannya. Mau kemana Han? Tanya Syafa dengan suara lembut dan menjadi ciri khas gadis itu. Bangsat bat lo, gue datang lo malah main pergi gitu aja, umpat Lizzie pada Hanina. Ya nggak sopan tahu, ucap Syafa ketimbang Lizzie yang sering berkata kasar dan mengumpat ke arahnya. Hanina lebih tidak suka dengan Syafa. Gadis itu seperti serigala berbulu domba. Ucapannya manis namun kelakuannya tidak. Bahkan seringkali kelakuan Syafa lebih kejam dibandingkan Lizzie. Aku hari ini ada kerjaan. Hanina memberanikan diri untuk bersuara. And then what? Balas Lizzie. Han, aku haus nih, pengen minum, ucap Syafa sambil menyentuh lehernya. Kamu gimana Han? Gak haus juga? Hanina menggeleng pelan. Terus kalau lo kagak haus, lo kagak mau beliin kita minuman? Hah? Lizzie membentak dengan suara yang cukup keras. Tamara yang sejak tadi terdiam pun akhirnya angkat suara. Karena situ namanya terganggu dengan teriakan Lizzie yang menusuk dengan telinganya. Jangan teriak-teriak mulu napa Liz, budak lama-lama telinga gue, ucap Tamara kesal. Udah lu cepat sana, usir Tamara pada Hanina. Seperti biasa ya Han, milkshake strawberry, ucap Syafa sambil menepuk-nepuk bahu Hanina pelan. Hanina masih diam di tempat. Udah buruan anjing, jangan bikin orang emosi, umpat Lizzie. Seketika itu Hanina langsung berlari menuju salah satu kafe dekat sekolahnya yang biasa ia datangi untuk membeli milkshake untuk mereka. Melihat Hanina berlari terbirit-birit, mata Syafa terlucu. Lucu banget sih dia, gemes deh, ucap gadis itu. Tam, lu jadi nebeng mobil gue. Tamara mengangguk. Bentar lagi jam les kita mulai, ujar gadis itu sambil melirik jam yang melingkar pada pergelangan tangannya. Males banget gue les. Bisa bolos gak sih? Tanya Lizzie. Iya sama, awas saja kalau kalian berani bolos. Mama lu berdua nanti cerewet nanya-nanya ke gue, dengus Tamara. Syafa terkekeh. Maaf Tam, mama emang khawatiran banget orangnya. Sebuah mobil berwarna putih tiba-tiba berhenti di depan ketikanya. Sopir aku udah datang, aku duluan ya, kata Syafa sambil melambaikan tangannya. Lizzie mengangguk. Gadis itu kemudian menoleh ke arah Tamara. Yuk cabut, acak Lizzie. Yan gimana? Tanya Tamara. Dah tinggalin aja, salah sendiri lama, kata Lizzie enteng. Gadis itu kemudian berjalan pergi menuju parkiran mobil, diikuti Tamara di belakangnya. Weh, kalian pada mau kemana? Tanya Jaden yang berpapasan pada keduanya. Lizzie dan Tamara secara bersamaan menoleh. Kita ada les, ucap Tamara. Ya kagak asik banget, gara-gara lu pasti ini semua jadi ikutan les-les segala, tuduh Jaden. Baguslah gue nonton ke jalan yang bener kayak lu, sesat. Nata tertawa. Tahu tuh Jaden sesat.
Tamara menoleh ke arah Georgie yang sejak tadi celingak-celinguk. Tamara hafal betul tingkah lelaki itu saat tidak ada Syafa di sebelahnya. Pasti Georgie akan seperti anak yang kehilangan induknya. Syafa tadi udah duluan ke tempat lesnya dijemput sopir. Ujar Tamara. Georgie mengangguk mengerti. Lo gak mau gue antar aja. Junar yang berada di sebelah Lizzie akhirnya bersuara. Lelaki itu menatap ke arah Lizzie. Lizzie mengeleng. Gak usah lah, gue bawa mobil sendiri. Nanti siapa yang bawa kalau gue bareng lo? Gue bisa panggil sopir gue buat ambil mobil lo, ujar Junar. Astaga bang, kencang amat kencang banget gasnya, rem dikit kenapa ledek Jaden. Lizzie terus senyum tipis. Gak usah Jun, lagian lo gak les, bukannya nyokap lo juga udah daftarin lo ke tempat les ya. Junar mana peduli sama les begituan, emang sohib gue pet dia. Jaden menepuk-nepuk menolak Junar beberapa kali. Ya udah, gue cabut dulu, udah mepet waktunya, kata Lizzie. Yoi, balas Jaden. Hati-hati, ucap Nota dan Georgie. Duluan, ujar Tamara. Hati-hati ya, ucap Junar sembari mengelus rambut Lizzie. Lizzie mengangguk dari situ, kemudian berjalan menuju mobilnya diikuti Tamara di belakangnya. Beberapa saat kemudian, mobil merah milik Lizzie keluar dari parkiran dan menuju jalan raya. Udah kakak usah dipelototin gitu begitu. Lizzie bawa mobil udah pro kagak bakalan kenapa-napa, cari Jaden. Tiba-tiba sosok Hanina muncul sambil berlari pelan ke arah para lelaki itu. Di tangannya ada 2 kantong plastik berisi 3 buah milkshake pesanan Lizzie tadi. Hanina berhenti tepat di depan keempat laki-laki yang sedang berdiri di parkiran VIP sekolah. Habis olahragahan, keringetan banget, ucap Jaden. Lizzie mana? Tanya garis itu kebingungan. Baru aja pulang tadi. Telat luhan, ucap Jaden. Udah, bagi sini minumannya. Jaden menarik resek yang di tangan Hanina yang mengambil 1 gelas milkshake di sana dan memberikan satunya lagi pada Nota. Thank you babe, ucap Jaden pada Hanina. Udah ya, gue duluan, gue ada les. Udah dijemput juga, pamit Nota. Makasih ya Han milkshake-nya, ujar Nota sebelum berjalan pergi meninggalkan teman-temannya. Junar pun ikutan pergi menuju mobilnya. Mau kemana boy? Ikutan, teriak Jaden sambil mengekori Junar. Lelaki itu kemudian menoleh. Oke, lu ikut nebeng Junar kakak, tanya Jaden. Georgie menggeleng. Gue ada latihan dan balas Georgie. Ah kakak asik lu, Jaden mengendengus. Yaudah gue duluan ya. Duluan ge, ucap Junar. Ya, balas Georgie. Kini hanya tersisa Georgie di hadapan Hanina. Garis itu pun menyodorkan 1 milkshake yang tersisa pada lelaki di hadapannya. Hanina sama sekali tidak menatap ke arah lelaki itu. Berapa? Tanya Georgie. Yuh. Oh my god, ketika yang lain gak bayar, dia bayar boy. Hah? Hanina spontan menatap ke arah Georgie. Tatapan mereka sempat bertemu selama beberapa detik. Ini pertama kalinya Hanina bertatap muka dengan Georgie. Menyadari hal itu membuat Hanina buru-buru kembali menunduk. Georgie berdecak. Lelaki itu mengeluarkan 3 lembar uang bernilai 100.000 rupiah dari dompetnya. Nih, ambil. Lelaki itu menyodorkan uang tersebut pada Hanina. Ini belum sempat Hanina berkata, Georgie sudah lebih dulu pergi meninggalnya. Milkshake. Hanina hendak memberikan segelas milkshake itu pada Georgie, akan tapi ia mengurungkan niatnya saat melihat lelaki itu telah masuk dalam sebuah mobil yang baru saja datang menjemputnya. Hanina kemudian menatap 3 lembar uang itu yang ada di tangannya. Setetes air tiba-tiba mengalir dari matanya. Melihat Georgie dengan mudah memberikannya uang membuat Hanina senang sekaligus marah. Dia merasa marah karena melihat Georgie bisa dengan mudahnya memberikan uang bernilai besar kepadanya, seolah-olah uang itu sama sekali tak bernilai. Padahal Hanina bekerja keras hanya untuk mendapatkan beberapa pundi uang. Kenyataan hidup ini memang sangat pahit ketimbang ekonomi yang begitu nyata dan yang hanya dirasakan orang-orang tanpa tumpukan uang. Hanina menyeka air matanya. Tidak ada waktu untuk gadis itu bersedih. Jam sudah menunjukkan pukul 4:30. Ia harus jalan untuk pulang ke kosannya, dan itu memakan waktu yang tidak singkat. Hanina buru-buru berjalan menuju jalan pulang. Walaupun ia tidak pernah istirahat, setidaknya masih ada waktu untuk dirinya mandi dan makan sebelum pergi mengajar Sabian. Hidup gadis itu terlalu pahit, bahkan tidak ada waktu baginya untuk bersedih. Oh my god, gimana kalian? Gimana? Lumayan sih ya. Lumayan lagi, jujur cerita ini buat aku tertarik buat baca nextnya. Gimana, kalian kepo juga? Nah, jangan lupa tinggalin komen kalian, like kalian, dan subscribe kalian. Aku tunggu jejak kalian berikutnya. See you next time, love you.